Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat dan semangat selalu. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Bertemu lagi dengan Bu Elin. Hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran dan perubahan materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu memahami beberapa metode pemisahan campuran. Yang kedua, kalian bisa mempraktekkan pemisahan campuran dengan metode filtrasi di rumah kalian masing-masing. Yang ketiga, kalian bisa mendeskripsikan apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang di rumah pernah membantu ibu membuat kolak pisang? Kolak pisang, makanan yang dibuat dari irisan buah pisang dan santan kelapa. Tahukah kalian bagaimana cara memperoleh santan dari buah kelapa? Buah kelapa, daging buahnya diparut, dicampur air, lalu diperas menggunakan saringan. Nah, tahukah kalian bahwa ketika kita memeras santan dan menyaringnya, kita tengah mempelajari proses pemisahan campuran. Hal inilah yang akan Ibu jelaskan hari ini. Kita ingat kembali materi kita beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang tersusun dari dua zat atau lebih, di mana materi tersebut masih mengandung atau memiliki sifat zat penyusunnya. Nah, metode pemisahan campuran terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga destilasi, yang keempat kromatografi, yang kelima adalah sublimasi. Kita akan bahas satu persatu metode pemisahan campuran. Metode yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi digunakan untuk memisahkan campuran heterogen yang terdiri dari padatan dan cairan. Untuk lebih memahami proses pemisahan menggunakan metode filtrasi, perhatikan video percobaan berikut ini. Di sini Ibu punya tanah dan air. Kita akan menggunakan tanah dan air ini untuk membuat campuran heterogen. Kalian pernah melakukannya beberapa waktu yang lalu, jadi pasti tidak sulit memahaminya. Kita aduk sehingga menjadi campuran heterogen. Ingat, filtrasi digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari cairan dan padatan. Dalam hal ini, cairan yaitu air, padatannya berupa tanah. Lalu, kita saring campuran ini menggunakan corong dan kertas saring. Kita buat seperti ini. Lalu kita saring. Setelah semuanya kita saring, bisa kita lihat di tabung Erlenmeyer atau penampung ini disebut filtrat. Sementara tanah yang tertinggal di kertas saring ini disebut residu. Dari sini kita bisa lihat bahwa air dan tanah telah terpisah. Demikian percobaan filtrasi kita. Metode yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi ini sebenarnya hampir sama dengan filtrasi, yaitu pemisahan terhadap campuran yang terdiri dari cairan dan padatan. Bedanya dengan filtrasi, sentrifugasi ini digunakan untuk campuran yang partikel penyusun atau zat penyusunnya, partikel ukurannya itu lebih kecil-kecil sehingga tidak bisa menggunakan filtrasi seperti biasa. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dalam video berikut ini. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Metode yang ketiga disebut distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan zat cair dari pelarutnya atau campurannya. Metode ini prinsip kerjanya menggunakan perbedaan titik didih dari zat cair penyusunnya. Ketika dipanaskan, zat cair mana yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu sehingga terpisah dengan zat penyusun yang lainnya.
Berikut video penjelasannya. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan, larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Metode yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi menggunakan prinsip kerja perbedaan kecepatan merambat partikel zat-zat penyusunnya. Kita lihat video berikut ini. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Metode yang terakhir atau kelima yaitu sublimasi. Metode ini digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari dua zat di mana salah satu zat penyusunnya memiliki kemampuan untuk menyublim. Masih ingat apa itu menyublim? Ya, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kita lihat video berikut ini. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya, yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Oke anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang macam-macam metode pemisahan campuran, kita akan lanjutkan ke perubahan materi. Jadi, materi di sekitar kita ini dapat mengalami dua jenis perubahan. Yang pertama, perubahan fisika, yang kedua, perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Misalnya, kalian memasukkan air ke dalam freezer, lalu air tersebut berubah menjadi es. Itu contoh perubahan fisika. Sedangkan untuk perubahan kimia ini menghasilkan suatu zat baru, di mana zat baru ini sifat kimianya berbeda dari sifat zat penyusunnya. Kalau kalian pernah makan tape singkong itu merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Dari singkong yang keras direbus, lalu kita kasih ragi, difermentasi, lalu menjadi tape yang teksturnya lebih lembek dan memiliki sedikit rasa yang asam. Masih melanjutkan tentang perubahan kimia. Perubahan kimia, selain terbentuknya zat baru dan sifat kimianya berbeda, ada ciri-ciri lain yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, terbentuknya zat baru, tadi sudah Ibu sampaikan. Lalu yang kedua, terbentuk gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Misalnya nih, ketika kita menyimpan nasi terlalu lama, lalu nanti nasi tersebut akan berubah menjadi warna dari putih menjadi kecoklatan, lalu menjadi kuning karena ditumbuhi jamur. Artinya nasi itu sudah basi. Nah, nasi itu mengalami perubahan kimia. Lalu yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Nah, anak-anak, tadi itu sudah Ibu sampaikan tentang macam-macam metode pemisahan campuran dan perubahan materi. Sebagai tindak lanjutnya, kalian belajar di rumah, silakan membuat video mempraktekkan filtrasi atau penyaringan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Kalau tadi Ibu memberi contoh menggunakan kertas saring, gelas kimia, corong, di rumah mungkin kalian tidak ada. Tidak apa-apa, pakai saja apa yang ada. Bisa menggunakan gelas, saringannya bisa menggunakan saringan teh atau saringan santan, atau juga bisa menggunakan kain yang sudah tidak terpakai. Bahannya pun bebas, boleh menggunakan campuran air dan pasir, air dan tanah, air dan kopi, atau santan. Terserah kalian. Jangan sampai kalian mencari benda-benda yang sulit terjangkau dan harus beli. Pakai saja apa yang ada di rumah. Videonya silahkan kalian upload ke Instagram kalian masing-masing. Cara mengkomunikasikannya Ibu sudah kasih contoh tadi di video Ibu sebelumnya.
kalian harus dengan percaya diri mempresentasikan dan menyampaikan apa yang sudah kalian eksperimenkan. Yang kedua, Ibu sudah menyiapkan tabel. Silahkan nanti kalian mengisi kedua kolom tersebut dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi contoh perubahan kimia atau perubahan fisika. Begitu untuk tugas kita minggu ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dalam proses pemisahan campuran, kita dapat melakukannya dengan beberapa metode. Yang pertama filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga destilasi, yang keempat kromatografi, yang kelima sublimasi. Kalian dapat mempraktekannya di rumah dengan cara yang paling sederhana, misalnya filtrasi. Yang kedua, materi yang berada di sekitar kita dapat mengalami perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, setelah belajar hari ini, Ibu berharap kalian semakin dapat memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kalian dapat memahaminya secara konsep ilmiah. Nah, anak-anak, kita sudah tiba di akhir pembelajaran kita. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kesempatan. Pasti sulit belajar, Ibu di sekolah, kalian berada di rumah. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Tetapi dalam keterbatasan ini, Ibu yakin kalian dengan lebih kreatif dapat menemukan cara-cara belajar sesuai dengan yang kalian inginkan. Tetap kreatif, tetap jaga kesehatan, sehingga nanti pandemi berakhir, kita dapat segera bertemu di gerbang kesayangan kita di SMP Singkarolus. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan.